arsitek adalah profesi, kerjaannya mewujudkan mimpi orang lain. Jadi Tegar Abieza merupakan lulusan arsitektur Universitas Diponegoro tahun 2015. Ia telah berkarir sebagai arsitek sejak tahun 2016, dimulai dengan mendirikan Aurora Studio Arsitektur atau yang bisa disingkat ASA. Studio tersebut menjadi cikal bakal ruangan ASA yang terbentuk dan memiliki makna hingga saat ini. Tegar berpraktek arsitektur di ruangan ASA sebagai prinsipal, khususnya menangani proyek-proyek yang tersebar di area Jabodetabek dan sekitarnya. Dalam ruangan ASA, Tegar membawa semangat bahwa arsitek memiliki tugas untuk mewujudkan mimpi orang lain. Mimpi tersebut didengarkan, dihargai, dan diwujudkan bersama. Arsitek bertindak layaknya jembatan bagi manifestasi klien. Rumah Talang Merah dan Dalam Binarkatan merupakan proyek di mana Tegar mempraktekkan spirit tersebut. karena kan mewujudkan asa kan ininya, ruangan asa itu kan mewujudkan asa, dan siapa sih yang boleh pakai jasa arsitek kan itu kan pada dasarnya. Kenapa arsitek hanya di kota-kota besar kan dasarnya itu, dan sedangkan yang kecil tuh berarti emang dia mereka nggak boleh pakai jasa arsitek kan. Menjangkau sama terjangkau beda tuh. Betul. Menjangkau kita dari sini bisa menjangkau, tapi kan mereka nggak bisa menjangkau. Keterjangkauan tuh beda tuh dengan kita yang bisa menjangkau. Nah, untuk bisa provide keterjangkauan kita harus hadir kan, kan itu poinnya. Nah makanya karena mewujudkan asa itu jadi kayak oh ya ternyata di kampung ini juga butuh terjangkau juga mereka ini dan lain-lain gitu. Klien tidak semudah itu untuk menangkap maunya dia, jadinya kitanya yang harus bantu agar klien bisa mengekspresikan, menguak apa yang ada di dalam klien ini bukan keluar. Jangan sampai itu benar, jangan sampai itu muncul di revisi keempat, karena belum tentu klien itu ngerti apa yang sebenarnya dia mau. Kan itu kan dasarnya. Untuk membaca cara berpikirnya, kami menggunakan 9 fabrication model dari Kisdoors. 9 tahap itu mulai dari menggali masalah, paradoks, konteks, hingga integrasi. Kami terapkan pada 2 karyanya yang ada di Bekasi, yaitu Rumah Talang Merah dan Dalam Binarkatan. Dalam prakteknya ternyata aku lebih pakai hal-hal yang mungkin dilihat itu sebagai mes, tapi sebenarnya itu bisa penting kan. Kayak di ini juga tuh apa Talang Merah misalnya, dia bisa nempel dimanapun karena mengerti ruang yang justru itulah biar hidup gitu. Talang Merah itu keywordnya rumah yang bisa bikin anak-anaknya ini kan main ini. Nah perosotan itu berkembang dari diskusi sih. Terus tadinya sempat mau pakai yang beton kan, beton kok ini banget gitu. Terus pakai kuningan mual banget 300 juta. Itu cuman ini yang kayak buat kolam renang. Betul-betul aku pakai vendor kolam renang juga tuh. Perosotan untuk kolam renang tak taruh situ. Dan lensa frame creation, cara berpikir Tegar di Rumah Talang Merah terbaca jelas. Semua berangkat dari menggali kebutuhan keluarga, yaitu sepasang pendidik dengan 3 anak yang ingin rumahnya menjadi tempat bermain. Dari sini muncul paradoksnya, bagaimana menghadirkan playground di dalam rumah, tapi rumah tetap rapi dan fungsional. Untuk menjawabnya, Tegar memetakan siapa saja yang terlibat. Ada orang tua, anak, dan arsitek. Sehingga ditemukan benang merahnya, yaitu arsitektur yang playful sekaligus mendekatkan keluarga. Bayangan kedepannya, rumah ini menjadi bagian dari core memory dalam masa pertumbuhan anak. Gagasan itu lalu diwujudkan dengan menaruh perosotan merah di jantung ruang dan diikat lewat dapur tanpa sekat sehingga aktivitas memasak dan mengawasi anak bisa menyatu dalam satu ruang. Karya-karya yang kayak di Binarkatan misalnya, karena kan ruang terbatas, tapi kita harus bisa ciptakan beberapa kegiatan dalam satu ini juga kan. Kita nggak itu dijahit masing-masing itu, kita nggak harus ke kota-kota kayak tangga, ruang ya ruang. Yang Binarkatan tuh inget banget. Jadi ini loh yang bisa mensolusikan semua kamu itu adalah tanggaku ini. Pokoknya dengan tangga ini itu menjawab semua kebutuhan, dan tangga itu kan mensolusikan cahaya. Ini luas, budget juga, dari atapnya jadi miring. Meter tuh jadi mesh itu kan dianggap kekacauan gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah hal yang penting yang bisa dipakai kita untuk generate something yang mungkin nggak diketahui yang lebih bagus. Jadi kayak ini misalnya, oh ternyata genteng bekas bisa jadi apa. Dalam Binarkatan berawal dari rumah developer seluas 78 meter persegi yang ingin direnovasi menjadi hunian terbuka dan berkarakter dengan anggaran di bawah 200 juta rupiah. Tantangannya, pemilik menginginkan rumah yang estetis dan modern, tetapi sebagian besar material yang digunakan adalah material bekas. Di saat yang sama, ada kepedulian terhadap resapan air serta keinginan mempertahankan kenangan dari rumah lama. Melalui kolaborasi antara pemilik, arsitek, dan tukang,
Tegar Abieza mengangkat tema upcycling dan keberlanjutan. Keterbatasan budget justru dijadikan kekuatan desain. Genteng bekas diubah menjadi lantai karpot, tralis lama menjadi railing balkon, dan pintu kuning lama dipertahankan sebagai identitas rumah. Hasilnya, dalam Binarkatan membuktikan bahwa arsitektur yang menawan tidak harus mahal. Dari dua karya ini tampak satu cara berpikir yang konsisten. Tegar selalu mulai dari menggali masalah, lalu membingkai ulang keterbatasan menjadi peluang. Rumah Talang Merah membuktikan bahwa segila apapun cita-cita klien itu tetap dapat diwadahi. Dalam Binarkatan membuktikan arsitektur yang baik bisa terjangkau siapa saja. Dua sisi dari hal yang sama mewujudkan asa. Ya, belajar dari arsitek itu sering beberapa arsitek dia punya konsep yang menyebut dirinya punya ide-ide gila. Tapi arsitek itu harus membuat bangunan yang terbangun. Nah, pertanyaannya apakah ide-ide gila arsitek itu masih bisa ketika owner yang memberikan tugas kepada dia dananya terbatas. Justru inilah yang menjadi tagline atau dikenal arsitek Tegar Abieza ya. Kalau saya flashback pada tahun 60-an, ide-ide gila atau kreativitas itu para arsitek diteliti karena ya arsitek adalah makhluk kreatif. Jadi dia akan selalu mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan masalah, termasuk ketika owner nggak punya duit yang mencukupi. Tegar Abieza, seorang arsitek, malah mengklaim nggak cuma kreatif, dia adalah arsitek dengan ide-ide gila. Brigita menganggap Mas Tegar punya manifesto. Justru kekacauan adalah sumber inspirasi untuk aneka kreativitas dalam desain arsitektur. Rahayu mempelajari tentang fleksibel arsitektur yang banyak di-exercise oleh Tegar Abieza. Ruang bisa dimaknai berbeda-beda tergantung siapa yang menggunakannya. Dan Yolanda terinspirasi dari Mas Tegar bahwa ide segila apapun itu bisa diwujudkan. Dan lewat mempelajari Tegar Abieza, mahasiswa saya bisa mempelajari bahwa pengetahuan dari tradisi berbuat itu bisa juga bermanfaat dari arsitek senior kepada junior. Vita aktiva, vita kontemplativa, itulah yang disampaikan Pak Yus lewat konsep Rahma. Mempelajari Tegar Abieza, mahasiswa bisa merenung ya, mengambil jarak ya, bahwa ternyata ide-ide gila itu tidak mesti terkungkung dengan keterbatasan dana. Ketika arsitek bisa mengambil jarak, dia bisa mengembangkan kreatif. Kekacauan termasuk keterbatasan dana adalah sumber kreatif untuk menciptakan bentuk-bentuk yang barangkali tidak pernah kita perkirakan sebelumnya.